بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis riwayat Imam Ahmad memampatkan perjalanan umat ini ke dalam 5 babak. Ya. Sejak awal Nabi diutus sampai angin lembut nanti berhembus, perjalanan umat ini akan melalui 5 babak. Dan babak demi babak berganti, ternyata kaitannya erat dengan pergantian karakter, sifat-sifat, ciri-ciri kepemimpinannya. Kata Nabi babak pertama, kalian mengalami babak yang namanya an-nubuwah, kenabian. Dan sudah berlalu. Babak kenabian tidak berlangsung lama, dia hanya berlangsung 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Itu babak yang terbaik kepemimpinannya, karena langsung yang memimpin generasi awal umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai era kenabian, babak kenabian. Ini babak kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan umat Islam saja. Karena Nabi kita bukan sembarang Nabi. Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para Nabi dan para Rasul. Berarti ketika beliau menjadi pemimpin, itulah pemimpin terbaik sepanjang sejarah Bani Adam. Belum ada tandingannya. Ya bayangkan, hanya dalam tempo 23 tahun Nabi dengan para sahabat, generasi terbaik umat ini, diizinkan Allah mengubah wajah jazirah Arab 180 derajat. Yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, hidup di dalam naungan nurul Islam, cahaya Islam. Yang tadinya hidup di dalam dolalatis syirk, kesesatan syirik, hidup di dalam tegaknya tauhid. Masya Allah, hanya dalam 23 tahun, tidak ada seperempat abad. Sudah berlalu babak pertama. Terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya apa? Namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Itulah babak yang kata Nabi, setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul para khalifah 30 tahun, dan sesudah itu raja-raja bermunculan. Nah, jadi babak kedua adalah babak kepemimpinan terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, terdiri dari para sahabat pilihan, sahabat-sahabat utama. Mereka dijuluki khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lempeng, kata orang Betawi, lurus, ya, adil, jujur, bijaksana, nyunnah, istiqomah kepemimpinannya. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Berlalu babak kedua, sudah berlalu, dan itu generasi terbaik kepemimpinannya setelah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, hanya berlangsung 30 tahun. Terus datang babak ketiga, kata Nabi, summa takunu mulkan na'adhan, lalu datanglah era raja-raja yang menggigit. Nah, apa yang terjadi di babak ketiga? Di babak ketiga sebenarnya jelas ada perbedaan dengan babak kedua, tetapi sambil ada perbedaan, ada kemiripannya juga. Apa kemiripannya, persamaannya? Persamaannya, di babak ketiga umat Islam memiliki pemimpin-pemimpin yang gelarnya nggak berubah, khalifah gelarnya. Dan kalau pemimpinnya julukannya khalifah, berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Namanya apa? Khilafah, ya kan? Dan ciri khas khilafah yang paling utama apa? Allah dan Rasulnya dijadikan top priority of obedience, ya, dijadikan ketaatan yang paling utama. Dan dalam bentuk nyatanya Al-Quran dan Sunnah dijadikan dustur, ya, konstitusi, ya. Itu jelas. Cuma ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Di dalam babak ketiga era mulkan adhan itu, jika seorang khalifah wafat, maka penggantinya itu ditetapkan berdasarkan cara-cara kerajaan. Sedangkan dalam sistem kerajaan, kalau pemimpinnya wafat, biasanya penggantinya siapa? Bisa anaknya, bisa adik kandungnya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, pendek kata keluarga besarnya. Babak ketiga ini berlangsung lama sekali. Berapa lama dia berlangsung? 1302 tahun, Pak. Umat ini menyaksikan era mulkan adhan.
Pada masa itu silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi dari semua kerajaan-kerajaan itu yang terkenal 3. Daulat Bani Umayyah, keluarga Umawi, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Berlangsung 13 abad ya lamanya. Dan kita tidak boleh tutup mata akan realitas sejarah bahwa kadang-kadang selama 13 abad itu umat Islam memiliki khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang zalim. Nggak bisa kita tutup mata. Tapi sekalipun khalifahnya zalim, umat pada masa itu tidak berpikir berontak. Karena apa? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya temperamen, karakter pribadi. Sementara secara sistem umat merasa aman dan nyaman dan tentram di bawah naungan kitabullah was sunnah. Ngerti ya? Khilafah itu rumah besar kita, Pak. Kesultanan Utsmani Turki, yaitu kekhalifahan yang terakhir, itu luar biasa besarnya wilayahnya, Pak. Membentang dari Afrika Barat, Maroko, sampai ke Indonesia bagian timur, Maluku. Itulah wilayah kita, Pak, dahulu kala. Luar biasa. Jadi saudaraku rahimakumullah, terjadi peristiwa yang besar sekali. Karena apa? Karena babak ketiga itu berakhir ditandai dengan runtuhnya rumah besar kita, Pak. Nah, masuk babak keempat. Apa yang terjadi? Babak keempat itu namanya era mulkan jabriyan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang artinya apa? Mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi begitu rumah kita runtuh, Pak, yang tadinya rumah ini disinari dengan Al-Quran ya, plus sunnah tentunya, tiba-tiba muncul bedeng-bedeng di mana Al-Quran ini masuk laci, Pak, masuk lemari, diganti dengan apa? Dengan lampu tempel, Pak. Lampu tempel karangan manusia gitu. Dan cilakanya sebagian umat Islam sudah mulai menganggap lampu tempel ini dengan lentera Rabbani Al-Quran sama, cocok-cocok saja gitu, fine-fine saja gitu. Tapi hakikatnya apa? Lentera Rabbani disingkirkan. Bagaimana kita akan hidup dalam cahaya lagi kalau begini caranya? Tidak mungkin. Kita hanya akan kembali kepada kehidupan yang penuh cahaya dari Allah Ta'ala ketika umat Islam dengan kesadaran sendiri mengatakan selesai masanya lampu tempel, sekarang kita kembali hanya kepada kitabullah. Tapi kalau kita masih main-main di antara lampu tempel dengan lentera Rabbani dan menganggap ini ada kemiripan, la haula wala quwata illa billah. Babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang ini. Dan saya sering mengatakan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Ini babak berat sekali, Pak. Gimana tidak berat? Allah nguji kita umat Islam dengan kekalahan secara duniawi pada diri umat Islam. Sementara yang berhak memimpin dunia atas izin Allah adalah kaum kafir. Kita ini sekarang sedang menjalani era yang kata Nabi dalam hadis ini, kita menyebutnya hadis lubang biawak. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara? Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bayangkan, para sahabat mendengar hadis ini, mereka itu tercengang, heran mereka. Bukan karena tidak percaya dengan Nabi, mereka percaya Nabi tidak pernah bohong. Tapi yang membuat mereka tercengang adalah, kok bisa ya umat Islam, umat ahli Quran suatu ketika ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil? Ini apa yang terjadi? Iya kan? Para sahabat bingung.
Karena para sahabat tahu Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah, nggak pernah berubah sampai kapanpun. Sementara Taurat dan Injil nggak ada jaminan keasliannya. Kok bisa-bisanya umat yang memiliki kitab dari Allah yang digaransi keasliannya nggak bakal berubah, ngekor sama umat-umat yang kitab Allahnya sudah berubah? Bagaimana ceritanya ini? Para sahabat boleh bingung waktu itu. Nah, kita yang hidup sekarang ini di babak keempat ini, kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia, kita bukan saja mengerti hadis ini Pak ya, kita yang mengalami. Semenjak runtuhnya rumah besar kita, praktis Allah Ta'ala mengizinkan the western civilization, peradaban barat, Eropa dan Amerika yang memimpin dunia ini. Siapa mereka? Yahudi Nasrani. Penulis-penulis barat Amerika khususnya sudah mengatakan the end of the world is victory for democracy and capitalism. Ujung akhir perjalanan dunia adalah kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme. Ini adalah dusta besar. Tapi alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa babak yang sedang kita jalani sekarang ini, babak keempat ini, era mulkan Jabarian ini, era para penguasa yang memaksakan kehendak ini bukan babak terakhir. Hadisnya belum berhenti di situ. Nabi Muhammad SAW mengatakan babak keempat ini akan berlalu untuk kemudian datang babak kelima sekaligus babak terakhir. Apa itu babak kelima? Kemudian datanglah era kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Kemudian Nabi diam. Kita orang beriman harus membiasakan mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya harga mati. Kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu, bagi kita nggak ada tawar-menawar lagi Pak. Jadi kalau Nabi menggambarkan ujung akhir perjalanan umat Islam ini adalah tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, itu pasti kebaikan. Kenapa? Karena Allah berulang kali menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Yang harus kita sadari, tidak mungkin kita berpindah dari era babak yang penuh kezaliman ini menuju babak yang penuh keadilan dan kejayaan kelak nanti dengan mentalitas seperti orang yang maunya jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Gak mungkin Pak. Jalan menuju kejayaan itu harus menempuh jalan yang sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, Nabi dan para sahabat. Dan itu jalan yang mau tidak mau harus mengerahkan keringat, air mata, bahkan darah ya. Perpindahan kita dari babak yang sedang kita jalani sekarang ini, the world as we know today, dunia yang kita kenal hari ini, babak mulkan Jabarian, menuju babak khilafah ala minhajin nubuwah, masa kejayaan Islam kembali. Mau tidak mau kita harus menyaksikan masa transisi penuh ujian, cobaan, rintangan, tantangan, bahkan 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima.